Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 IPS 1. Di sini kita akan mempresentasikan tentang materi yang terakhir, yaitu yang berjudul tamak. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Arpa Nurul Fadilah. Sini saya akan menjelaskan tentang tamak dan ciri-ciri orang berperilaku tamak. Pengertian tamak. Secara bahasa, tamak berasal dari bahasa Arab, yaitu at-tama'u, yang artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang harus dia capai atau miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia, yaitu kepada harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum-hukum yang mengakibatkan adanya dosa-dosa besar. Orang yang tamak selalu mengharapkan pemberian dari orang lain, tetapi sebaliknya orang tersebut akan mengambil, tetapi dia sendiri bersikap pelit kepada orang lain. Ia ingin mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan aturan. Orang yang tamak selalu merasa harta yang dimilikinya selalu kurang dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tamak selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apa cara yang ditempuh itu benar atau tidak, tentang syariat Islam atau tidak. Ciri-ciri orang yang berperilaku tamak. Ada 2 orang yang tamak dan masing-masing tidak akan kenyang. Yang pertama, tamak terhadap ilmu pengetahuan dan tamak terhadap keduniaan. Lalu akan dilanjutkan oleh saya. Poin B, ciri-ciri orang berperilaku tamak. Ada 2 orang yang tamak dan masing-masing tidak akan kenyang. Yang pertama, orang tamak untuk menuntut ilmu, dia tidak akan kenyang. Yang kedua, orang tamak memburu harta, dia juga tidak akan kenyang. Tamak yang pertama diperbolehkan, tetapi tamak yang kedua dilarang. Ciri-ciri orang yang tamak terhadap harta adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlalu mencintai harta yang dimiliki. 2. Mengharap pemberian orang lain. 3. Mendambakan kemewahan dunia. 4. Serakah dalam mengumpulkan harta. 5. Bersifat bakhil, kikir, dan pelit. 6. Tidak memikirkan kehidupan akhirat. 7. Selalu memikirkan kemewahan dunia. 8. Terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Yang terakhir, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu penyebab orang tamak. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kurang memahami arti hidup bermasyarakat yang di dalamnya berkewajiban saling menolong, membantu, dan bukan saling iri kepada sesama manusia. Ingin menumpuk-numpukan harta kekayaannya. Orang yang tamak dicirikan sebagai orang yang rakus dan selalu ingin menumpuk-numpuk harta atau kekayaan. Yang selanjutnya, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya, menginginkan seperti apa yang didapat orang lain, berangan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Orang tamak dicirikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencapai suatu hal, tetapi ia memaksakan hal tersebut. Lalu yang poin D, dalil nakli tentang tamak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang artinya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Quran surat Al-Adiyat ayat 8. Selanjutnya adalah nilai negatif tamak. Orang yang tamak akan memperoleh dampak negatif yang akan menimpanya, antara lain: 1. Akan menjadi orang yang ambisius dan tak akan pernah puas dan bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi orang yang egois, hanya mementingkan bagaimana keinginannya terpenuhi tanpa mempedulikan orang lain.
Yang ketiga, memuja-muja harta. Harta menjadi tujuan hidupnya. Yang keempat, hidupnya selalu resah. Yang kelima, bakhil, kikir tetapi selalu ingin diberi orang lain. Selanjutnya, cara menghindari tamak. Agar kita terhindar dari ketamakan, hal yang dapat kita lakukan antara lain: 1. Rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal. 2. Usaha maksimal untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga, harus yakin berapa dan apapun hasil yang kita dapat adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Yang keempat, tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. Yang kelima, selalu berserah diri kepada Allah dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keenam, qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2